Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, sebelum kita memulai pelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Selesai. Ya, anak-anakku, minggu yang lalu kita sudah mempelajari tentang persamaan nilai mutlak. Nah, untuk pertemuan kali ini, kita mempelajari tentang pertidaksamaan nilai mutlak. Sebelumnya kita awali dengan pengertian pertidaksamaan. Pertidaksamaan dinotasikan dengan tanda kurang dari, lebih dari, kurang dari atau sama dengan, lebih dari atau sama dengan. Dan bentuk penyelesaian dari pertidaksamaan berupa interval atau selang yang dapat digambarkan dalam suatu garis bilangan, atau bisa berupa himpunan bilangan dengan batas-batas tertentu. Contoh 1, pertidaksamaan X kurang dari 3. Maka anggotanya adalah, angka 3 tidak ikut, berarti 2, 1, 0, min 1, min 2, dan seterusnya. Kalau dalam bentuk garis bilangan, ini di kirinya 5, maka intervalnya X kurang dari 5, tidak ada sama dengannya, karena lubang. Nah, contoh 1 ini disebut dengan interval terbuka, karena tidak ada tanda sama dengan, dan pada garis bilangan dibuat bulatan terbuka. Ya, itu disebut interval terbuka. Contoh 2, ini kalau dalam garis bilangan, ini lubangnya ini tertutup, bulatannya tertutup, maka intervalnya adalah X lebih dari sama dengan 2. Kalau X lebih dari sama dengan 5, maka anggotanya adalah 5-nya ikut. 5, 6, 7, 8, 9, dan seterusnya. Contoh 2 ini disebut dengan interval tertutup, karena ada tanda sama dengan dan pada garis bilangan dibuat bulatan tertutup. Nah, bisa dipahami ya, ini ada interval terbuka, ada interval tertutup. Contoh 3. X kurang dari sama dengan min 5 atau X lebih dari 3. Ini min 5-nya ikut, ini 3-nya tidak ikut. Sehingga anggotanya adalah ini. Min 5 ikut, 3-nya tidak ikut. Kalau dalam bentuk garis bilangan, ada seperti ini, maka intervalnya dituliskan di kirinya 3, berarti X kurang dari 3. Nggak ada sama dengannya karena ini lubang. Di sebelah kanan 6, berarti X lebih dari 6. Contoh 3 ini disebut interval tak hingga, karena banyaknya anggota tidak bisa dihitung. Ya, ini karena sampai tak hingga negatif, ini sampai tak hingga positif. Maka dikatakan interval tak hingga. Bentuknya seperti ini. Ini ada kata-kata atau di sini. Ya, nih. Contoh 4. X antara 3 dan 9 ini tidak ada sama dengan, ini ada sama dengannya. Maka anggotanya, angka 3 tidak ikut, angka 9 ikut. Kalau dalam garis bilangan seperti ini, maka intervalnya dituliskan X antara min 2 sampai 4. Min 2-nya nggak ada sama dengannya, 4-nya ada sama dengannya. Contoh 4 ini disebut dengan interval berhingga, karena banyaknya anggota bisa dihitung. Dihitung ini, 4, 5, 6, bisa dihitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 anggotanya. Berarti bisa dihitung, maka dikatakan interval terhingga. Dibatasi. Ada batas kiri, batas kanannya ini. Ya, maka dikatakan interval berhingga. Berikutnya kita mulai pertidaksamaan nilai mutlak. Pertidaksamaan nilai mutlak adalah suatu pertidaksamaan yang melibatkan bentuk nilai mutlak. Ada 3 tipe soal yang akan kita bahas di sini. Tipe soal yang pertama, yaitu nilai mutlak Fx kurang dari A. Nilai mutlak Fx lebih dari A, di mana
A-nya adalah lebih dari 0. Untuk alternatif penyelesaiannya, bisa menggunakan sifat. Sifatnya bagaimana? Sifatnya ini, nilai mutlak fx kurang dari A, ya. Kalau ini, maka fx-nya antara min A sampai A. Fx-nya diapit oleh min A dan A, terletak di tengah. Ini kalau kurang dari. Yang kedua, kalau ini lebih dari, maka fx-nya kurang dari min A atau fx-nya lebih dari A. Begitu cara penyelesaiannya. Jadi harus diperhatikan bentuknya. Kalau kurang dari, berarti fx-nya di tengah, diapit oleh min A dan A. Kalau lebih dari, berarti di sini atau. Fx-nya kurang dari min A atau fx lebih dari A. Yang kedua, kuadratkan kedua ruas. Alternatif cara penyelesaiannya. Yang ketiga, pakai definisi nilai mutlak yang sudah kita bahas di pertemuan 1. Yang keempat, pakai grafik atau kurva. Contoh 1. Nah, ini nilai mutlak dari 1 min 2x kurang dari sama dengan 3. Kurang dari, berarti nanti fx-nya diapakan? Diapit oleh min A dan A. Sehingga dari soal itu, 1 min 2x kurang dari sama dengan 3 menjadi 1 min 2x diapit oleh min 3 dan 3. Nah, setelah ini kita jalankan. Gimana? Tujuan kita mencari x. Maka yang tidak ini dikurangi 1. Sini kurangi 1 semua. Ya, sehingga menjadi min 4, min 2x, 2. Masih ada min 2. Kita bagi dengan min 2. Ingat, membagi dengan negatif, tandanya harus dibalik. Sehingga ini kurang dari menjadi lebih dari, kurang dari sama dengan menjadi lebih dari sama dengan. Dibagi min 2 semua. Nah, bisa ditulis, ini yang kecil di kiri, yang besar di kanan, maka tandanya menjadi kurang dari. Nah, jadi himpunan penyelesaiannya, X antara min 1 sampai 2. Ya. Berikutnya, contoh 2. Harga mutlak dari 2x plus 3 lebih dari sama dengan 7. Nah, ini lebih dari. Kalau lebih dari tadi gimana cara menyelesaikannya? Ada tanda apa? Atau ya. Jadi ini fx-nya kurang dari min A atau fx-nya lebih dari A. Sehingga kalau kita tuliskan soalnya, jadi 2x plus 3 kurang dari min 7 atau 2x plus 3 lebih dari 7. Kita jalankan ini dulu. 2x kurang dari sama dengan min 10. Karena kita kurangi dengan 3. Nah, kita bagi dengan 2 sehingga diperoleh ini. Yang ini kita kurangi 3. Lalu kita bagi 2 diperoleh ini. Sehingga penyelesaiannya adalah X demikian hingga X kurang dari min 5 atau X lebih dari 2. Nah, contoh 3. Nilai mutlak dari X min 3 kurang dari sama dengan 0. Bagaimana kalau ruas kanannya 0? Nah, ingat harga mutlak itu selalu lebih dari sama dengan 0. Sedangkan yang diminta kurang dari sama dengan 0. Maka hanya mungkin kalau penyelesaiannya itu adalah X min 3 sama dengan 0. Berarti bentuknya persamaan X sama dengan 3. Ya, itu. Kemudian cara penulisannya berarti dalam kurung kurawal 3. Gini aja. Contoh 4. Nilai mutlak dari X min 3 lebih dari 0. Nah, sama karena ini pertidaksamanya di sini tidak ada tanda sama dengannya, berarti tidak boleh sama dengan 0. Ya, berarti X min 3 tidak boleh sama dengan 0, maka X-nya juga tidak boleh sama dengan 3. Sehingga himpunan penyelesaiannya X demikian hingga X tidak sama dengan 3. Atau bisa ditulis X-nya kurang dari 3 atau X-nya lebih dari 3. Ya, contoh 5. Nilai mutlak dari X min 3 lebih dari min 1. Nah,
Ingat, harga mutlak selalu lebih dari sama dengan 0. Dan yang diminta lebih dari min 1. Lebih dari 0 jelas lebih dari min 1. Ya, maka jelas semua bilangan real itu memenuhi. Sehingga HP-nya adalah X anggota bilangan real. Ya. Tipe soal 2. Saya lanjutkan sedikit. Nilai mutlak Fx kurang dari nilai mutlak Gx. Bentuknya seperti itu. Kalau tadi di sini A, sekarang fungsi mutlak juga. Ini kurang dari, ini lebih dari. Itu bedanya dengan tipe soal 1. Ya, cara penyelesaiannya bagaimana? Nah, kita gunakan alternatif 2, yaitu dengan mengkuadratkan kedua ruas. Ruas kiri kuadratkan, ruas kanan juga. Lalu kita bawa ke kiri semua, maka terbentuk apa? Bentuk selisih 2 kuadrat. Yang sifatnya adalah A kuadrat min B kuadrat sama dengan A min B kali A plus B. Sehingga ini A, ini B, kita kurangkan, ini A, ini B. Ya. Ini, sehingga jadi kita sederhanakan. Ini 2 plus 5 berarti 7. Ya. Ini min 1, min 3 berarti min 4. Nah, ini. Lalu kita buat sama dengan 0 karena kita cari X-nya, dicari pembuat 0-nya. Maka di sini X-nya ketemu 4/7 atau X-nya 2/3. Dan kita gambarkan pada garis bilangan yang kecil di kiri, yang besar di kanan. Lalu kita tentukan tandanya. Plus dulu apa min dulu? Caranya gimana? Dilihat koefisien dari X kuadratnya. X kuadrat yang mana? Perkalian dari ini yang depan nih. 7X kali min 3X. Berarti min 21X kuadrat. Min 21 berarti negatif. Berarti negatif dulu, positif terus negatif. Nah, setelah tahu HP-nya yang mana, daerahnya yang mana, dilihat soalnya ini. Karena lebih dari sama dengan soalnya, berarti yang positif. Berarti ini, terletak di tengah. Lalu caranya nulis gimana? Cara nulis ya di tengah. Berarti X-nya di tengah, antara 4/7 dan 2/3. Nah, ini contoh 1. Contoh 2. Nilai mutlak dari 3X min 2 lebih dari nilai mutlak dari X plus 3. Caranya sama, kita kuadratkan, kita bawa ke kiri, kita pakai bentuk selisih 2 kuadrat, A min B kali A plus B. Kita hitung, ketemu ini, kita cari pembuat nolnya, maka X-nya ketemu 5/2 atau min 1/4. Dan kita gambar garis bilangannya, yang kecil di kiri, yang besar di kanan. Ditentukan tandanya, plus apa min, dilihat 2X kali 4X berarti 8X kuadrat, berarti positif. Positif, negatif secara bergantian, positif lagi. Lalu HP-nya yang mana? Ini karena lebih dari, berarti yang positif. Positifnya terletak di kirinya min 1/4 atau di kanannya 5/2. Maka nulisnya X-nya kurang dari min 1/4 atau X-nya lebih dari 5/2. Nah, demikianlah anak-anakku contoh tipe soal yang pertama dan kedua. Untuk tipe soal yang ketiga, silahkan diikuti di video berikutnya ya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.